saudaraku yang saat ini berada di rumah, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk segala yang Dia berikan kepada kita semua. Kita boleh bersama-sama pada malam ini menaikkan segala pergumulan doa-doa kita dan permohonan atas apa yang kita terima dari semua dari kasih Tuhan. Ada banyak hal pemberian yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup kita, mulai dari kesehatan, berkat, dan segala sesuatu. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita tetap mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari Bapak Ibu semuanya, kita awali persekutuan doa Rabu pada malam hari ini dengan menaikkan satu buah pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang mengucap syukur Tuhan untuk
untuk segala kebaikan-Mu, mengucap syukur atas kasih karunia yang selama ini Kau berikan pada hidup kami, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kami nikmati sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena mempunyai kesempatan Tuhan untuk bersama-sama dengan jemaat yang lain di rumah Tuhan, untuk mengikuti persekutuan jam doa Rabu pada malam hari ini. Kau jagai kami, Kau sertai kami, Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin pada acara ini Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh rangkaian persekutuan doa Rabu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya yakin Bapak dan Ibu di rumah masih ada sukacita pada malam hari ini. Karena setiap sukacita yang ada dalam hidup Bapak dan Ibu semuanya menjadi semangat kita, menjadi pengharapan untuk hidup yang lebih baik. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu sukacita kita dengan satu buah lagu, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari Bapak Ibu semuanya kita membuka hati, pikiran, jiwa kita agar senantiasa setiap firman Tuhan yang nanti kita dengar dapat bekerja dan menjadi rema untuk hidup kita. Dengan segenap hati, mari kita pujikan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami datang kepadamu. Terima kasih atas pemeliharaanmu selama hari-hari yang telah kami lalui. Pada saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau akan menolong kami untuk mengerti dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau hadir dan memimpin kami di dalam kami belajar untuk dapat kami mengerti.
Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Beberapa hari yang lalu, hari Jumat tepatnya, saya seperti biasa cek lab sebulan sekali di Prodia. Sesudah pulang dari Prodia, saya bertekad ingin inceng-inceng ke pasar. Saya membonceng Nia pada waktu itu dan saya sengaja untuk lewat pasar karena keingintahuan saya melihat bagaimana keadaan pasar pada hari Jumat itu, karena pada hari Sabtu dan Minggu ada himbauan dari Pak Ganjar untuk pasar tradisionalnya tutup. Walaupun tidak jadi ya, saya cukup terkejut melihat begitu banyak kerumunan orang-orang yang berbelanja dan orang-orang yang berjualan pada saat itu. Bahkan saya terkejut ketika saya melihat ada beberapa orang tua yang usianya mungkin 60-70 tahun yang harus berbelanja di situ. Ketika saya lewat pasar ikan, saya melihat ada ibu-ibu sepuh yang berjualan udang, ada yang berjualan lele, semuanya berjualan walaupun mereka sudah tua. Di sini saya merasa prihatin, kenapa orang-orang yang sudah tua masih berjualan, dan mengapa banyak orang yang harus berbelanja ke pasar. Hampir sama dengan perpekan Lebaran itu ya, ramenya. Untuk apa mereka melakukan hal itu ya? Kalau mbah-mbah berjualan hanya mungkin untuk sesuap nasi, untuk memikirkan perut mereka supaya tidak kosong, supaya mereka dapat mendapatkan uang. Untuk orang-orang juga karena takut besok tidak dapat berbelanja, mereka ke pasar karena apa? Karena mereka masih punya uang, mereka berbelanja. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak ada uang? Mereka tidak dapat berbelanja walaupun ada himbauan untuk libur dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itulah kekhawatiran dari sebegitu banyak orang. Apa yang menjadi kekhawatiran mereka karena virus corona yang tidak pernah berhenti. Itu kekhawatiran tiap-tiap orang. Bagaimana dengan yang dirasakan oleh Pak Ganjar, bahkan oleh Pak Jokowi? Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya memikirkan keluarganya, tetapi mereka memikirkan nasib rakyatnya. Pak Jokowi memikirkan bangsa Indonesia. Bahkan sampai ada protokol dengan 3M ya. Sesudah itu muncul 5M ya. Terus apa lagi? Apa 7M, apa 10M ya. Tetapi belum ada sama sekali reaksi untuk COVID segera berlalu. Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Bangsa Indonesia semuanya sudah berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya bangsa kita, tetapi orang-orang sedunia sudah berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Tapi mengapa masalah ini belum bisa terselesaikan?
Kalau kita melihat kisah Yunus di dalam kitab Yunus, ya, tentang kota Niniwe yang akan dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatan mereka. Pada waktu itu Yunus diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan kota Niniwe agar bertobat, ya. Tapi Yunus merasa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena itu dia tidak mau diutus ke kota Niniwe. Dan kita tahu ceritanya bahwa Yunus sempat ada di dalam perut ikan, ya. Tapi merasa penyesalan akan kesalahannya dan dia akhirnya mau memperingatkan kota Niniwe, ya. Karena penduduk kota Niniwe bertobat, akhirnya Tuhan menyelamatkan mereka. Pada saat ini, mengapa virus corona terus ada? Virus yang kecil itu menakutkan semua orang di dunia. Apakah Tuhan pada saat ini tidak mendengar doa kita? Apakah Tuhan pada saat ini akan menghukum bangsa kita dan semua bangsa-bangsa di dunia? Atau apa maksud Tuhan dengan semua ini? Kita tidak tahu sampai sekarang ini, tapi satu hal yang kita tahu bahwa semua rencana Tuhan ada yang terbaik. Dan kita terus akan tunduk di hadapan Tuhan, akan meminta agar Tuhan menolong seluruh bangsa ini, seluruh dunia ini, untuk dapat menolong kita dari kekhawatiran ini, dari virus corona ini. Nah, saudara-saudaraku yang ada di dalam Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Judul perikop ini adalah pokok anggur yang benar. Saya akan membacakannya. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita melihat dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, ada kata-kata yang diulang terus-menerus yang artinya sama. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tinggal
tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dari keempat ayat ini kita dapat melihat 3 hal. Yang pertama, barang siapa tinggal di dalam Kristus, dia akan berbuah banyak. Sebagaimana kita tahu di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23, di situ dikatakan, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kita tahu bahwa kita bisa berbuah banyak melalui buah-buah roh yang kita baca tadi. Kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah tinggal di dalam Kristus dan kita menghasilkan buah-buah roh. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau kita di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita selalu ada bersama Kristus yang selalu menolong kita. Mari kita andalkan Kristus, karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu yang ketiga, jika kita ada di dalam firman-Nya, maka apa saja yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Apakah kita sudah ada di dalam firman Tuhan? Apakah kita sudah mengerti, mempelajari, dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Dalam kitab Taurat yang kita bisa baca dalam kitab Keluaran, ada 10 hukum Tuhan yang terdiri dari beberapa hal. Kita bisa belajar nanti sendiri. Dan kita juga bisa belajar di dalam kitab Perjanjian Baru mengenai kasih. Jika kita ada di dalam firman-Nya, kita pasti mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dan kita mengasihi manusia, sesamamu manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apakah kita juga taat akan firman Tuhan? Apakah kita juga selalu membaca firman-Nya setiap hari? Dan apa janji Tuhan pada kita? Jikalau kita tinggal di dalam firman-Nya, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita selalu belajar firman Tuhan, karena yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 17. Di situ dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itulah gunanya firman Tuhan. Jika kita belajar firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Kita bisa memperbaiki kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan juga bisa mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, kalau Tuhan mengatakan bahwa jikalau kita tinggal di dalam firman-Nya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pada saat ini juga kita bisa meminta kepada Tuhan apa yang kita kehendaki sekarang. Yang kita kehendaki adalah
virus corona akan segera berlalu. Dan kita akan melihat bahwa hal-hal baik datang pada kita. Sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah tinggal di dalam Kristus dan menghasilkan buah-buah roh? 2, apakah kita ada di luar Kristus dan kita tidak dapat berbuat apa-apa? Apakah firman Tuhan sudah ada di dalam kita sehingga kita dapat meminta apa saja yang kita kehendaki pada Tuhan dan kita akan menerimanya? Mari kita terus datang kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, dan belajar firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga yang kami khawatirkan pada saat ini, yaitu virus corona, akan segera berlalu dari kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman Tuhan saat ini. Kiranya Engkau akan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menolong kami, bahwa Engkau akan mengusir virus itu dari negeri kami dan dari dunia ini. Terima kasih Engkau masih berada di tengah-tengah kami pada saat ini. Dan kami menyerahkan semua seru doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Selamat berdoa bersama dengan keluarga di rumah. Selamat menikmati kasih Tuhan yang tercurah untuk kehidupan Bapak dan Ibu semuanya yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati.